Surat Gembala Prapaskah 2021, Gereja Berdialog, ungkapan iman atas wujud solidaritas atau kesetiakawanan oleh Monsinyur Petrus Pudeng Timang, Uskup Keuskupan Banjarmasin. Disampaikan pada umat sebelum Rabu 17 Februari 2021, selambat-lambatnya pada hari Minggu 14 Februari 2021. Isi surat ini hendaknya didalami oleh umat beriman dalam pertemuan komunitas, stasi, atau kelompok atau gereja, bahkan dalam keluarga untuk merumuskan tindak lanjut konkret. Kepada yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari seiman, umat Katolik, suster, frater, bruder, pastor, Keuskupan Banjarmasin, Keban, yang saya kasihi dan saya banggakan. Damai sejahtera Allah selalu menyertaimu. Pada hari Rabu tanggal 17 Februari mendatang, Gereja Katolik sedunia memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu. Masa yang biasa disebut retret agung, itu ditandai dengan puasa dan pantang dengan berbagai ungkapan dan perwujudannya. Sebelum tanggal 17 Februari itu, pada tanggal 12 Februari, sebagian umat dan masyarakat kita merayakan Tahun Baru Imlek 2572, hari untuk bersyukur dan berbagi. Menyusul hari Minggu 14 Februari, peringatan Santa Valentinus, oleh sebagian orang lebih kenal sebagai Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Bersyukur pada Tuhan, berbagai perwujudan kasih sayang terhadap sesama adalah makna terdalam melaku tapa, puasa, dan pantang. Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia (PSEKWI) mengusung tema Semakin Beriman, Semakin Solider, Membangun Ekonomi Solidaritas sebagai tema aksi puasa pembangunan atau APP 2021 se-Indonesia. Sementara itu, dinamika pelaksanaan arah dasar Keuskupan Banjarmasin periode kedua tahun 2020-2024 menetapkan tahun 2021 ini sebagai tahun Gereja Berdialog. Gereja Katolik Keuskupan Banjarmasin Kalimantan Selatan membangun, mengembangkan, dan mewujud nyatakan diri sebagai gereja dialogis yang terbuka bagi siapa saja dan menyapa semua orang dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang di Kalimantan Selatan. Melalui dialog itulah solidaritas, rasa setia kawan semua orang diwujudkan dalam berbagai bentuk hidup bersama dan bersama. Tema APP 2021 Gereja Keuskupan Banjarmasin atau Keban adalah Gereja Berdialog, ungkapan iman dan wujud solidaritas atau kesetiakawanan. Bacaan Injil pada hari Minggu biasa ke-6 tanggal 14 Februari 2021 menyediakan pedoman untuk mendalami tema tersebut selama retret agung ini sepanjang tahun 2021, bahkan pada tahun-tahun mendatang. Pada zaman Yesus, seorang yang menderita sakit kusta dianggap najis, dinyatakan najis oleh imam, pejabat agama, dijauhi dan diasingkan oleh masyarakat. Untuk menandai keadaannya itu, pakaiannya dicapik-capik dan rambutnya terurai, dan agar dijauhi oleh orang lain yang sedang melintas. Ia harus memperkenalkan diri dengan berseru, "Najis, najis." Melawan peraturan agama dan kesaliman masyarakat, orang Kristen dalam Injil hari ini berani mendatangi Yesus, berlutut di hadapannya dan memohon kerahimannya.
Ia menyapa Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sikap orang kusta itu menyentuh Yesus pada inti kepribadiannya. Ia mengulurkan tangannya ke arah orang itu, menjamah dia dan menyembuhkan. Yesus menjamah seorang najis yang bersentuhan dengannya saja tidak diperkenankan oleh hukum. Melalui jamahan itu, Yesus menghancurkan hukuman mengerikan yang ditimpakan pada orang itu. Diasingkan dari keluarganya dan oleh komunitasnya disingkiri dan dijauhi. Tak seorang pun dapat berbuat demikian kecuali Allah. Kuasa Allah hadir dan bekerja dalam diri Yesus. Bagi orang Yahudi, nama Allah ialah kehadiran dan solidaritas. Aku adalah aku bagimu. Dengan menjamah orang kusta itu, Yesus menunjukkan kehadiran dan kedekatan Allah dengan manusia. Sesaat saja lenyaplah dari dunia sekitar Yesus kegelapan yang diakibatkan oleh iblis dan kuasa kejahatan lainnya. Dengan menjamah orang itu, Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah manusia. Semua orang diundang untuk menjadi warga kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dalam masyarakat dewasa ini ada berbagai jenis penyakit kusta yang menyebabkan seorang atau kelompok orang dijauhi sesamanya atau kelompok lain. Wujud kusta itu bukan hanya penyakit HIV/AIDS, ada penyakit mengerikan lainnya yang menyebabkan seseorang dijauhi atau disingkirkan. Ras, suku, agama, kebudayaan, atau hal-hal yang lain membedakan seorang dari kelompok lain. Seringkali menjadi alasan untuk mengkustakan seseorang atau sekelompok orang. Semakin sering kita mendengar ujaran dan perilaku yang mengkafirkan atau menajiskan, menghujat sampai mempersekusi orang atau kelompok orang lain. Jangan berkontak apalagi bergaul dengan mereka. Seolah-olah ada tembok pemisah di antara kita dan mereka. Malahan kehadiran mereka membuat kita tidak nyaman. Kalau mungkin, jangan kita berjumpa dengan mereka. Allah yang kita kenal dalam diri Yesus adalah yang membuka diri terhadap manusia. Dia Allah yang solider. Ia tidak mengecualikan atau menolak seorang pun. Dia siap menjamah siapa saja yang datang kepadanya. Sentuhan kasih-Nya menyembuhkan segala penyakit dan mengalahkan segala kuasa dosa dan kejahatan. Gereja pun harus menjadi rumah bagi siapa saja. Tidak ada yang disingkirkan atau dikecualikan. Itulah justru arti eklesia, gereja, di mana segala dosa diampuni. Setiap orang mencari menemukan pendamaian satu sama lain. Gereja adalah tempat seorang yang disingkirkan karena alasan apapun diterima kembali sebagai saudara. Maka tak ada tempat yang lebih nyaman dan aman bagi seorang sakit daripada komunitas Kristiani. Gereja menampakkan kasih Allah yang tanpa batas kepada siapapun yang sakit. Berselimutkan bela rasa, tak mungkin kita mengisolasi atau membuang seseorang dari lingkaran kita. Tahun 2021 diawali dengan berbagai musibah dan bencana, kecelakaan pesawat terbang, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, gelombang tinggi air laut datang silih berganti atau berbarengan. Semua itu menambah beratnya penderitaan dan beban hidup yang sudah bertahun menimpa sebagian sesama warga bangsa akibat pandemi COVID-19 yang tekanannya belum juga surut sampai saat ini. Penderitaan yang paling kasat mata adalah kesulitan ekonomi akibat kemiskinan. Ketidakadaan sarana atau hidup layak secara layak, sandang pangan, tempat tinggal, biaya sekolah anak-anak,
pemeliharaan dan perawatan kesehatan, dan banyak kesulitan lain lagi. Semuanya menyatu mendera lapisan bawah masyarakat kita. Namun masalah kemiskinan di dunia, di negeri ini bukan hanya karena atau sesudah adanya berbagai bencana. Kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk dunia adalah akibat ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan pada akhirnya adalah buah cara hidup yang mementingkan diri sendiri, individualisme dan egosentrisme, mementingkan diri dan kelompok sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain atau kelompok lain, menjadi sikap dan gaya hidup, menjadi habitus dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak sejumlah anggota masyarakat. Melawan budaya individualistis, egosentris, itu gereja khususnya melalui ajaran sosial gereja atau ASG mempromosikan budaya solidaritas dan berbagi sebagai pelaksanaan warta gembira Injil, khususnya perintah cinta kasih. Santo Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa solidaritas bagi gereja adalah tekad yang teguh dan kokoh untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, artinya kesejahteraan semua dan setiap orang, solicitudo rei socialis. Aksi puas pembangunan atau APP pada hakikatnya adalah upaya Gereja Katolik Indonesia untuk membangun budaya solidaritas dan berbagi itu secara berkelanjutan. Maka kewajiban berpuasa dan berpantang selama retret agung 40 hari lamanya pada hari Rabu Abu 17 Februari 2021 sampai Sabtu Suci 3 April 2021 bukan sekedar olah rohani secara bermati raga atau askese. Puasa dan pantang dimaksudkan sebagai ungkapan iman, yaitu ketergantungan kepada Allah. Semua yang ada pada manusia, bahkan hidupnya sendiri, adalah pemberian Allah belaka. Puasa dan pantang berkaitan erat dengan doa dan sedekah. Hubungan mesra terus-menerus dan berkesinambungan dengan Tuhan atau online melalui penerimaan sakramen-sakramen, devosi, dan doa-doa lainnya, mewujudkan dalam bela rasa, peduli, empati terhadap sesama, dan berlanjut dengan uluran tangan kepada sesama yang menderita kekurangan itu. Berpuasa dan berpantang menurut kitab suci berkaitan dengan 3 relasi dan sikap dasar manusia, yaitu diri sendiri, mengendalikan nafsu makan dan minum, serta kecenderungan ragawi lainnya, dan terhadap sesama, rela berbagi khususnya dengan sesama yang berkekurangan, dan terhadap Allah, pemilik dan pemberi segala sesuatu, bersyukur, berbagi, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Dari tahun ke tahun, Komisi PSI KWI merumuskan tema APP nasional, dan Komisi PSI Kusupan menajamkan rumusan itu sesuai dengan situasi nyata kesupan bersangkutan. Pada tahun ini tema itu dijabarkan dalam 4 subtema untuk didalami, dikembangkan, dan diterjemahkan ke dalam tindak nyata di tempat masing-masing sepanjang tahun gereja berdialog. Untuk mewadahi pengumpulan dana sebagai buah-buah puasa dan pantang dan amal kasih selama masa Prapaskah itu, diselenggarakanlah pengumpulan dana APP Kusupan. Seluruh umat, anak-anak, orang dewasa, lingkungan, komunitas, stasi, sekolah-sekolah, kelompok-kelompok kategorial diharapkan mengambil peranan aktif dalam gerakan tersebut. Dana yang terkumpul selama masa Prapaskah melalui berbagai jalur APP itu 100% disetor ke Ekonomat Keban, 70% daripadanya tinggal di Keban dan dikelola oleh tim APP Keban seperti pada tahun-tahun sebelumnya. 30% dana APP yang sisa dikirim ke bagian keuangan KWI. Dari dana 30% itu, 5% diserahkan kepada Yayasan Karina Indonesia
untuk biaya operasionalnya, 50% ke DSAK, dana soliditas antar kusupan. DSAK ini melayani proposal-proposal kecil yang diajukan dari kusupan-kusupan se-Indonesia yang membutuhkan. Nilai maksimal 25 juta rupiah. 80% sisa lainnya dikelola oleh BSE yang KWI yang juga menerima proposal dari kusupan yang seperti tahun lalu, pada tahun ini pun sebagian besar dana APP baik pada tingkat kusupan maupun paroki-paroki dimanfaatkan untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Segi pembangunan dari APP agak surut ke belakang. Yang lebih mengemuka adalah tanggap darurat yang dikelola oleh Karitas Kusupan khususnya melalui kegiatan-kegiatan pertolongan pertama dalam menanggulangi bencana seperti banjir yang masih sedang berlangsung saat ini. Khususnya semboyannya bela rasa kita. Karitas baik pada tingkat nasional maupun lokal, Kusupan bertindak untuk memberikan bantuan langsung demi meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana seperti banjir saat ini. Kendati dalam situasi darurat akibat berbagai bencana, aspek pembangunan APP itu tak boleh dikesampingkan. Anggota masyarakat, entah secara individu atau berkelompok, dibantu dengan dana APP itu untuk memberdayakan dirinya sendiri demi meningkatkan penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Maka dalam tahun gereja berdialog ini, umat di bawah pimpinan para gembala setempat diajak untuk mencari jalan-jalan terobosan dengan memberdayakan masyarakat yang bercirikan solidaritas dalam bekerja sama umat dengan kelompok-kelompok lainnya. Misalnya, memperkuat dan memberdayakan CU atau merintis kelompok-kelompok usaha bersama yang berbasis pemberdayaan dan solidaritas anggota, bukan pertama-tama mencari keuntungan. Selamat menyongsong masa Prapaskah tahun 2021 dengan penuh syukur dan sukacita. Allah adalah kasih, Deus Caritas Est. Banjarmasin pada hari orang seks dunia 11 Februari 2021. Tanda Monsinyur Petrus Brentimang, Uskup Kusupan Banjarmasin. Peraturan pantang dan puasa masa Prapaskah 2021 Kusupan Banjarmasin tahun Gereja Berdialog 1. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu 17 Februari 2021 dan berakhir pada hari Pekan Suci Vigili Malam Paskah 3 April 2021. Pokok perenungan selama masa Prapaskah mengenangkan penuh syukur pembaptisan kita dan mempersiapkan pembaptisan bagi calon-calon yang akan dibaptis pada malam atau Vigili Paskah, membina, mengembangkan, dan memperdalam sikap tobat. Sejak awal mula gereja memandang seluruh masa Prapaskah sebagai retret agung. Semua orang beriman berkristiani wajib menurut caranya masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Cara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, terutama dengan berpuasa dan berpantang. Wajib berpuasa berpantang pada hari Rabu 17 Februari 2021 dan Jumat Agung 2 April 2021. Wajib berpantang pada hari Rabu Abu 17 April 2021 dan Jumat Agung 17 Februari 2021 dan pada 7 hari Jumat selama masa Prapaskah. Wajib berpuasa semua orang yang sudah dewasa sampai usia 60 tahun. Orang dewasa ialah genap usia 18 yang sudah genap usia 18 tahun.
Wajib berpantang semua yang genap usia 14 tahun ke atas. Puasa secara yuridis berarti makan kenyang sekali dalam sehari. Pantang artinya orang, keluarga, atau komunitas dengan rela tidak mengkonsumsi daging, ikan, atau makanan kesukaan lainnya. Bisa juga berpantang garam, minum kopi atau teh, rokok, cemilan, juga nonton TV, ber-HP atau lainnya. Karena peraturan puasa dan pantang relatif ringan, hendaknya umat Katolik secara individual dan berkelompok, misalnya dalam keluarga atau komunitas lingkungan, menetapkan cara berpuasa dan berpantang yang lebih berat. Dengan demikian, puasa dan pantang, yaitu mati raga, sebagai tanda pertobatan lebih terasa dampaknya. Kesepakatan bersama itu tidak diikat dengan sanksi dosa. Orang tua dan para gembala dan gembala jiwa hendaknya berusaha agar mereka yang karena usianya belum memenuhi kewajiban puasa dan pantang dilatih dan dibina ke arah makna tobat yang sejati. Hari terakhir menunaikan kewajiban Paskah yaitu menerima tubuh Tuhan dalam masa Paskah. Perintah gereja yang kelima ialah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selama Retret Agung masa Prapaskah itu, setiap orang Katolik baik secara individual maupun berkelompok hendaknya mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan melanjutkan program paripurna membaca Alkitab, mengikuti retret, rekoleksi, ibadat jalan salib, meditasi secara rutin atau latihan kegiatan rohani lainnya. Salah satu ungkapan tobat selama masa Prapaskah ialah aksi puasa pembangunan atau APP. Setiap orang Katolik, anak-anak, dewasa, lansia didorong untuk mengambil bagian dalam aksi ini secara individual, bukan satu orang wakili kelompoknya, misalnya keluarga. Umat diajak untuk memberi bukan dari kelebihan atau sisa-sisa, melainkan dari apa yang dengan sengaja disisihkan dari kekurangan untuk belajar berbagi. Dari jumlah APP yang terkumpul, nyatalah antara lain buah-buah pembaruan rohani selama masa Prapaskah, yaitu tingkat solidaritas, rasa setia kawanan, dan kerelaan berbagi setiap umat atau kelompok pada tingkat keluarga, komunitas, wilayah, paroki, dan kusupan. Dana yang dikumpulkan melalui APP 2021 seperti biasa diserahkan seluruhnya ke Kusupan Banjarmasin, dan dari jumlah itu sebagian yaitu 30% dikirim ke KWI sebagai dana solidaritas, sebagian lainnya yaitu 70% yang dikelola oleh Kusupan diperuntukkan untuk mendukung segala kegiatan dalam rangka Tahun Gereja Berdialog, khususnya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 dan bencana banjir Kalimantan Selatan 2021. Pelaksanaannya diserahkan pada dekanat atau paroki di bawah koordinasi Karitas Keban. Banjarmasin pada hari peringatan orang sakit dunia, Kamis 11 Februari 2021, tertanggal